Ini adalah dari Megawati, yaitu Megawati menghimbau turun ke rakyat bawah kalau mau menang pemilu 2024. Nah, ini kira-kira menyindir siapa ya? Apalagi kemarin Muhaimin dan AHY ya. AHY bolak-balik ke Nasdem dan bahkan juga Golkar. Muhaimin Iskandar kalau nggak salah juga ke Gerindra. Padahal omongan Megawati ini tidak menyindir siapa-siapa sih. Tetapi menurut saya sih ada yang disindir dan yang kesindir. Ya memang kalau mau menang ya harus turun ke rakyat. Jangan malah melobi-lobi ke partai-partai lain. Ya turun ke rakyat lah. Tunjukkan kualitasnya dulu. Turun ke masyarakat, sapa ke masyarakat dan mendengarkan aspirasi rakyat. Kemungkinan nanti pasti partai-partai lain akan berkoalisi, akan mengusung dia menjadi capres. Jadi bukan hanya mengusung koalisi, tetapi harus juga menyapa masyarakat langsung. Nah, ini juga dari berita ini posisi belum aman. AHY bakal bidik Golkar jika gagal berkoalisi dengan Nasdem. Iya, yang diurusi ya hanya seperti ini. AHY bakal bidik Golkar jika gagal berkoalisi dengan Nasdem dan lain sebagainya. Padahal yang dipentingkan sekarang ini adalah turun langsung ke rakyat, mendengarkan aspirasi masyarakat. Itu yang terpenting. Jika masyarakat merasakan kehadiran calon presiden tersebut, ya pasti partai-partai lain akan meliriknya dan kemungkinan bisa jadi akan diusung sebagai capresnya. Posisi politik Partai Demokrat dinilai belum aman untuk menghadapi pertarungan pemilihan presiden Pilpres 2024 mendatang. Sadar dengan posisi itu, menggandeng Partai Golkar bisa dianggap alternatif poros kuat. Analisa politik ini disampaikan Direktur Eksekutif Landscape Politik Indonesia, Andi Yusran, kepada kantor berita Rimol. Menurut Andi, peta koalisi Pilpres masih dalam kondisi sangat cair. Berbagai dinamika politik yang saat ini terjadi merupakan hal yang wajar dalam menghangatkan mesin politik menyambut momentum Pilpres. Artinya, akan ada perubahan yang bakal terjadi kecuali KIB yang hampir pasti tetap utuh, bahkan kemungkinan akan bertambah anggotanya. Sementara koalisi Gerindra, PKB, dan koalisi PKS-PKB bisa jadi bakal bubar dalam waktu dekat ini. Nah, ini juga lobi Demokrat ke Golkar bikin panas elit KIB demi tiket AHY di Pilpres 2024. Ya, saya setujulah dengan pernyataan Megawati tersebut, yaitu elit PDIP, yaitu kader PDIP harus turun ke masyarakat. Menurut saya sangat pas sekali. Karena memang sekarang ini yang diperlukan adalah untuk meyakinkan masyarakat ke calon-calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Ini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri meminta kadernya di seluruh Indonesia untuk terus bekerja keras dengan turun ke tengah-tengah rakyat. Megawati menjelaskan kader PDIP harus mau membuka diri ke masyarakat. Tak ada jalan selain turun ke bawah. Selain temui dan bekerja bersama pengurus partai dari DPD, DPC, PAC sampai ranting. Rakyat itu yang die hard. Kita tinggal membuka diri dan mau turun bersama rakyat ke bawah, ujar Megawati dalam keterangan pada Jumat 8 Juli. Hal itu Megawati sampaikan dalam rapat koordinasi fraksi PDI Perjuangan masa bakti 2019 hingga 2024 di gedung Sekolah Partai Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan hari ini. Nah, seperti yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada saat itu ya, mulai menjadi wali kota Solo, juga sering melakukan belusukan turun ke rakyat langsung. Bahkan menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi juga selalu turun ke masyarakat, turun ke lapangan, melihat kondisi masyarakat langsung. Dan bahkan saat ini juga sudah menjadi presiden, tetap saja belusukan turun ke pasar-pasar, turun ke masyarakat, mengecek ini itu dan lain sebagainya. Jadi memang turun ke masyarakat sangat dipentingkan untuk menghadapi pertarungan Pilpres dan Pilkada di 2024. Makanya saya sangat setuju himbauan dari Bu Megawati ini. Ya, daripada lobi-lobi partai, mending langsung melobi ke masyarakat langsung. Ya, siapa tahu dengan turun ke masyarakat langsung atau melobi masyarakat langsung bisa diusung sebagai capres di tahun 2024. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia.
Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengingatkan bahwa proses pemilihan umum pemilu 2024 sudah dimulai, yakni dari pendaftaran serta proses verifikasi partai politik. Dia pun meminta para anggota fraksi PDI Perjuangan ikut mendukung kerja struktur partai demi membereskan semua hal yang disyaratkan aturan perundang-undangan. Megawati juga meminta anggota fraksi untuk turun ke bawah dengan menyapa masyarakat. Saya ingatkan kembali, turun ke bawah itu yang paling penting, bukan politik elit. Kalau kamu selalu turun ke bawah, kamu pasti menang. Kita pasti menang, kata Megawati dalam rapat koordinasi fraksi PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024 di Gedung Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022. Pahami bahwa kita ini orang partai, sehingga seharusnya memiliki api perjuangan nan kunjung padam sambungnya. Presiden Republik Indonesia kelima ini juga memerintahkan anggota fraksi PDI Perjuangan di seluruh Indonesia untuk memastikan diri terus bekerja keras turun ke tengah rakyat. Megawati menekankan para anggota fraksi untuk jangan sekali-sekali merasa berada di zona nyaman. Tak ada jalan selain turun ke bawah. Selalu temui dan bekerja bersama mengurus partai dari DPD, DPC, PAC sampai ranting. Rakyat itu yang diehard, kita tinggal membuka diri dan mau turun bersama rakyat ke bawah, jelas Megawati. Saya katakan, ini karena ingin membagikan spirit Anda dan jangan selalu berada di zona nyaman. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menjelaskan, rakor fraksi dilakukan agar seluruh anggota fraksi PDIP bisa memahami dan menjiwai hasil rakernas. Selain itu, kata dia, rakor dilakukan agar memastikan gerak fraksi semakin baik untuk membumikan Pancasila dalam gerak serta kebijakan strategis pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Dia juga menyampaikan berbagai detail mengenai kinerja fraksi PDI Perjuangan di DPR sejauh ini. Puan mengingatkan agar seluruh anggota fraksi berjuang keras dan cerdas menjalankan tugasnya di parlemen. Kita harus memastikan apakah misalnya rancangan undang-undang itu berpihak kepada rakyat, apakah menciptakan perubahan lebih baik, apakah akan makin memudahkan urusan rakyat. Jangan apa yang kita kerjakan justru menjadi bumerang karena dianggap merugikan rakyat. Itu intinya, pungkas Puan Maharani.